Apa yang kamu pikirkan, seperti itulah kamu akan menjadi. Apa yang kamu rasakan, kesanalah kamu akan tertarik. Dan apa yang kamu bayangkan, itulah nanti yang akan kamu wujudkan. Oke, apa sih pengertian yang benar itu? Pengertian yang benar adalah pahamilah yang pertama tadi 4 kasunyatan kebenaran mulia. Setelah itu pahamilah tilakhana, 3 corak umum kehidupan, 3 gaya hidup. Yang ketiga patika samupada, hukum sebab akibat, sebab musabab. Dan yang keempat hukum karma. Ini ngertilah 4 hal itu. Yang pertama yang tadi, yang 4 kebenaran mulia. Yang kedua 3 corak umum kehidupan. Yang keempat hukum sebab akibat. Yang ketiga hukum sebab akibat. Dan yang keempat karma. Nanti ada penjelasannya di belakang. Terus berpikirlah secara benar. Pemikiranmu harus benar. Pemikiran yang benar adalah yang pertama nekama. Jadi bedanya barat sama timur. Kalau barat ngomong pemikiran yang benar, yang diomongkan tekniknya. Kalau orang timur enggak, pertama-tama enggak penting tekniknya. Yang penting apa? Visinya. Karena teknik itu bisa manipulatif. Teknik itu pisaunya. Yang menentukan pisau ini dipakai ngiris sayuran atau bunuh orang, itu visinya. Maka di timur, kalau ngomong pemikiran yang berat, dia enggak sibuk dengan teknik. Wong orang enggak usah belajar logika aja kan, sebenarnya sudah bisa mikir. Maka yang pertama-tama diperhatikan adalah visi berpikirnya yang benar. Yang pertama nekama. Nekama itu kalau mikir sifatnya jangan egois. Jangan mementingkan kesenanganmu sendiri. Jangan pingin menang sendiri. Jangan pingin enak sendiri. Itu prinsip pertama. Siapapun orangnya yang cara berpikirnya pingin menang sendiri, pingin benar sendiri, pingin enak sendiri, maka tidak termasuk pemikiran yang benar. Meskipun mungkin secara teknik, secara logis iya. Debat antara yang pro Jokowi dan anti Jokowi itu secara teknik sama-sama logisnya podo bener. Tapi apakah mana yang egois untuk kelompoknya sendiri, mana yang benar-benar untuk kepentingan kebenaran, kamu yang tahu. Jadi nekama. Kalau kamu ingin berpikir yang benar, berpikir dengan gaya itu. Urusannya kenapa sih Pak? Yang penting kan mikir benar. Untuk kepentingan saya kan juga tidak apa-apa. Untuk kesenangan saya kan juga tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa sih. Cuma kalau gaya mikirmu egois, pingin menang sendiri, maka kebenaran itu tidak nambah kualitas apa-apa dalam hidupmu. Tidak ada gunanya. Jadi boleh kamu punya 1001 kebenaran, tapi mubadir, tidak nambah kualitasmu. Nah, itu yang dimaksud oleh Buddha nekama. Jangan egois kalau mikir. Kalau lawanmu benar, diakuin aja benar. Kalau kelompokmu salah, ya bilang aja salah. Jangan pengen menang sendiri. Meskipun kamu punya argumen bagus untuk membela kelompokmu, tapi kalau kamu sudah ngerti kelompokmu salah, ya salahin aja. Kalau tidak gitu, kamu capek-capek mikir, tapi hidupmu tidak naik kelas. Kamu masih terjebak di roda karma yang sama, di samsara yang sama. Maka pikiran harus benar. Terus yang kedua, itu tadi kan tidak. Yang kedua, yang iya apa? Yang abya pada. Jadi
Berpikirlah dengan fondasi cinta kasih, iktikat baik, lemah lembut. Mikir tidak karena benci, tidak karena iktikat jahat, atau karena kemarahan pengen balas dendam. Habis dibantah temannya, kurang ajar Pak, cariin dalil, aku punya buku banyak, besok kita debat lagi. Nah, gitu tidak nambah apa-apa. Jadi landasannya cinta kasih, compassion. Sama-sama pingin baik, sama-sama pingin indah, sama-sama pingin benar, bukan menang-menangan. Iktikatnya harus baik, harus lemah lembut, bukan karena pingin balas dendam, pingin marah dan menguasai, pingin nek basa Jawane ngendas-endasi. Ya, jadi abia pada. Yang tadi jangan egois, yang kedua harus lemah lembut, dasarnya iktikat baik dan cinta kasih. Dan yang ketiga tidak kejam, avihimsa. Nanti ini yang diadopsi oleh Mahatma Gandhi dengan gerakan ahimsa, anti kekerasan. Secanggih apapun pikiranmu, kalau diawali dan diakhiri dengan kekerasan, maka pasti itu tidak benar. Karena keluar dari fitrah pemikiran yang benar. Jadi itu yang bikin banyak artis barat tertarik dengan Buddhisme. Lembut sifatnya, dia anti kekerasan. Kalau katanya Siddhartha Gautama, kebencian, kalau dilawan kebencian, hasilnya kerusakan. Kalau ingin harmonis dan sesuai fitrah, kebencian itu lawannya cuma cinta. Jadi jangan lawan kebencian dengan kebencian. Kalau ada orang marah-marah ke kamu, bilang bahwa kamu ahli bid'ah, jangan dibalas bilang bahwa dia Wahabi. Itu podo wae jenenge. Kebencian dibalas dengan kebencian. Kalau ada maki-maki kamu Sunni bodoh, terus kamu dasar Syiah sesat, podo wae itu jenenge. Kebencian dilawan dengan kebencian. Yang KMP sama KIH, kebencian dilawan dengan kebencian. Agung Laksono musuh Abu Rizal Bakri, kebencian melawan kebencian. Mahasiswa melawan presiden, kebencian melawan kebencian. Hasilnya kerusakan. Untuk jadi harmonis, lawanlah kebencian dengan cinta. Pemikiran yang benar. Dan ada juga ucapan yang benar. Apa sih ucapan yang benar itu? Cirinya 3. Ucapan yang benar itu dia harus beralasan, ada dasarnya, berfaedah, ada manfaatnya, dan on time. Ngerti kapan harus diomongkan, kapan jangan diomongkan. Itu visinya ngomong. Kalau menurutmu yang mau kamu omongkan itu tidak ada dasarnya, berarti cuma gosip, tidak usah ngomong. Atau tidak ada manfaatnya, tidak usah ngomong. Atau waktunya nggak pas, tidak usah ngomong. Itu ucapan yang benar. Tidak usah perlombaan ngomong. Di mana-mana orang sudah paham bahwa diam itu lebih baik. Tapi dalam prakteknya orang lebih suka ngomong daripada diam. Nah, kalau petunjuknya Buddha, enggak lah. Ngomonglah yang baik-baik saja. Itu kan kayak ceritanya Socrates yang dikenal dengan hukum 3 lapis, threefold law. Jadi kalau ada temenmu ngajak gosip, saringlah gosip itu di 3 level. Kan satu ketika ada orang mau gosip, terus datang pada Socrates. Tiba-tiba dia datang, Socrates, tak kasih tahu ya, saya punya kabar tentang muridmu yang dibully di mana gitu. Terus katanya Socrates, sebentar, sebelum kamu ngomong, jawab dulu pertanyaanku. Yang pertama,
Kamu yakin nggak dengan yang kamu omongkan? Enggak sih, itu kan gosip. Kan saya dengarnya dari orang lain juga. Oh, yo. Terus yang kedua, yang kamu omongkan itu baik enggak isinya kira-kira? Ya enggak lah, mana ada gosip yang baik. Gosip itu kan ngomong yang roto wah, yang roto wow gitu. Enggak ada berita. Kalau biasa-biasa aja kan enggak gosip. Oke. Terus yang ketiga, ada gunanya enggak buatku kalau kamu ngomong itu? Menurutku sih enggak ada. Wong ini cuma enggak jelas juga gosip kok. Nah, makanya katanya Socrates, kalau gitu kamu enggak usah capek-capek ngomong deh. Wong yo belum pasti benar, nggak ada gunanya, ya kan? Nggak jelas juga. Nah, ngapain kita capek-capek ngomong? Itu Socrates. Jadi, ya prinsipnya sama, ucapan yang benar. Dia harus ada dasarnya. Jangan mau jadi penyebar gosip. Berfaedah, jangan ngomong sesuatu yang sia-sia. Tiwas energimu habis, nggak ada manfaatnya. Dan yang ketiga harus on time. On time itu ngerti momen, ngerti konteksnya. Jangan ada temanmu meninggal terus kamu bilang, ya biasalah, setiap orang pasti mati, nggak usah nangis segala. Nangis. Itu nggak ngerti momen namanya, ya kan? Ya. Kalau ada temenmu diputus pacarnya, misalnya kamu yo ngerti momen, kamu nggak usah ngomong, wah, yo memang gitu. Kamu jelek sih, pacarmu lah, iya itu nah. Ya ngomong jelek itu, loh Pak, saya ngomong jelek kan biar dia sadar dengan kondisinya Pak. Iya, tapi momennya ndak saat itu. Kamu harus ngerti momen. Nah, ya banyak orang pintar ngomongin ndak pas juga jadi blunder kan. Zaman dulu waktu ada tsunami, saya lupa itu ada Marzuki Ali yang ngomong, ya biasa lah, kalau punya rumah di tepi pantai ya harus siap kena tsunami. Loh itu bener, masuk akal. Cuma ya jangan pas orang kena tsunami bilang gitu. Ya kan? Isinya benar tapi tergolong ucapan yang tidak benar. Karena apa? Waktunya ndak pas. Jadi harus nyari momen yang pas. Dan yang kamu ucapkan harus berfaedah. Jangan ngomong yang sia-sia. Kan banyak sekarang kan ngomong yang cuma dapat capeknya. Saya sering lihat banyak. Ini contoh ya. Kalau mungkin kamu jadi khotib atau jadi penceramah, usaha, ya kecuali kalau sedang latihan khotbah ya. Kalau memang sedang pengajian beneran, usahakan ngasih sesuatu yang bermanfaat pada audienmu. Ndak bolak-balik. Itakullah, takwa itu menjalankan. Kabeh wong wis ngerti. Kecuali khutbah Jumat karena dia jadi syarat rukunnya. Tapi kalau yang momen-momen ngomong nyari yang berfaedah, bukan yang ngulang-ngulang yang ndak ada manfaatnya. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu, Islam itu rukun Islamnya ada 5. Yang pertama syahadat itu, ini penting loh ya. Iya penting, cuma mereka sudah ngerti, ngapain dikasih tahu. Gitu loh. Ya, eman-eman energinya gitu loh. Yo ambil aja satu tema yang kelihatannya mereka ya, syahadat tok wis ayo diperdalam. Gimana sih memperdalam syahadat? Itu kan daripada kamu ngasih tahu yang dasar-dasar, itu pelajarannya anak SD kelas 1. Rukun Islam ada 5. Ya ndak apa-apa kalau cuma kamu sedang latihan khutbah apa sedang ndak punya materi kepepet harus khutbah, ndak apa-apa. Cuma untuk momen-momen yang butuh faedah banyak ya manfaatkan sebaik-baiknya, itu mengemansipasi masyarakat. Ucapan yang benar. Oke. Sisa yang lain setelah ucapan yang benar nggak perlu saya jelaskan satu-satu, nanti waktunya habis. Sekarang kita lihat yang kedua, hukum sebab akibat. Coba diperhatikan. Kenapa Buddhisme disebut sangat filosofis? Apa sih sumbernya duka itu? Kalau kita bisa memutus rantai sebab akibat ini, kita terbebas dari duka dan mencapai nirwana. Yang pertama, sumber kita galau, sumber kita duka adalah kebodohan.
maka nyari ilmu itu wajib. Bodoh. Kalau kita bodoh, kenapa sih kalau kita bodoh? Orang bodoh kan gak ada hukumnya, Pak. Masalahnya kalau kita bodoh, yang kita lakukan itu bentuknya keliru mesti dan akan ada karmanya. Bodoh itu kan berarti dia tidak punya wawasan, sehingga yang diomongkan, yang dilakukan keliru. Ketika itu keliru, maka akan balik, ada karmanya. Ndak ngerti aku kalau ndak boleh ndak boleh mukul, ndak ngerti aku kalau nggak boleh mencaci maki, ndak ngerti. Karena ndak ngerti, maka tindakannya salah terus. Karena salah, yang dilakukan selalu menimbulkan karma jelek. Dan selanjutnya, karena tindakannya gitu terus, lama-lama akan membentuk kesadarannya. Kesadarannya juga jadi kesadaran yang keliru tentang kehidupan ini. Ketika kesadarannya keliru, maka lahir dan batinnya, nama dan rupanya, itu juga terbentuk secara keliru. Bener salahnya gak karu-karuan. Karena lahir dan batinnya terbentuk secara keliru, maka aktivitasnya sehari-hari, 6 landasan indri, 6 landasan itu panca indera yang 5 plus akal pikiran, juga keliru. Dengan panca indera dan akal pikiran ini kan kita kontak dengan dunia luar. Dasarnya sudah salah. Ketika kita kontak dengan dunia luar, akan melahirkan sensasi, perasaan. Dari sensasi biasanya lahir nafsu, dari nafsu biasanya lahir keterikatan. Dan semuanya keliru karena basisnya sudah keliru. Dan keliru terus akhirnya apa? Kita punya utang sudah. Hidup kita tergantung kemana-mana. Hidup kita tidak bebas. Hidup kita terikat oleh banyak hal. Akhirnya penjelmaan. Kita tidak bisa tuntas. Kita lahir kembali terus menerus. Makanya itu ada kelahiran. Kalau itu ada kelahiran, berarti ada sakit, ada tua, ada mati. Dan muter terus. Itu yang disebut patikas samubada. Mata rantai sebab akibat. Ringkesnya ya, kalau kamu bodoh, yang kamu lakukan jelek, mesti keliru. Dirimu juga terbentuk secara jelek, secara keliru. Aktivitasmu juga keliru terus. Keliru berarti apa? Kamu kehilangan hakikat hidup. Ketika itu keliru, kamu akan lahir kembali terus, lahir kembali terus. Saya tidak tahu dulu kamu, kehidupanmu sebelumnya apa. Cuma kamu dapat kesempatan, dapat momen untuk ngerti bahwa jangan-jangan dulu aku juga sempat hidup. Itu sudah luar biasa. Kalau di Buddhisme, tidak setiap orang punya kesempatan untuk ngincipi, oh iya ya, ada 8 jalan. Oh iya ya, ada 4 hakikat hidup. Ada karmanya masing-masing. Kok kamu bisa ngaji filsafat hari ini dan ketemu Buddhisme? Bagi Buddhisme itu juga karma dari perbuatanmu sebelumnya. Kok pas malam ini waktunya Buddhisme kamu tidak masuk, itu juga pasti ada karma dari perbuatan sebelumnya. Apapun yang kamu alami, yang kamu rasakan hari ini, itu akibat dari perbuatanmu sendiri. Entah di hidup ini atau di hidup sebelumnya. Patikas samupada. Ada mata rantai sebab akibat yang harus kamu tanggung. Oke, yang hari ini meledak-ledak, mungkin dulu kamu prajurit atau tentara. Yang hari ini suka menggurui, apa-apa digurui, koncone dinasihati terus. Coba ngerti di keduamu yang dulu kamu kiai. Terus yang hari ini kan gitu logikanya Buddhisme. Oke, kecenderunganmu kemana itu mungkin kan. Bahkan kalau di film-film India itu kan jangankan itu, sama pacarmu di masa lalu aja, kalau sekarang ketemu itu juga ada sambungannya.
kok bergetar ya, lihat itu, jangan-jangan dulu soulmate-ku misalnya. Itu Buddhisme. Atau ada hubungan apa ya aku sama dia dulu, jangan-jangan masih punya utang. Lah ya kan modelnya gitu. Kalau di Buddha itu misalnya ada suami istri yang tidak lama, kawin cuma 3 bulan kok istrinya meninggal, itu berarti apa? Ikatan karmanya cuma segitu. Utang yang harus ditanggung berdua ini cuma itu. Sisanya ya dia harus mungkin punya utang dengan yang lain. Itu banyak kisah-kisah Buddhisme yang kayak gitu. Kok tiba-tiba kamu punya teman ini, punya bapak ini, punya adik itu semua ada skenario besarnya. Tidak sekedar kebetulan. Ada utang yang harus kamu bayar. Jodohmu sama bapakmu mungkin sekitar 60 tahun, kalau sama adikmu sekitar 80 tahun. Itu semua sudah ada ukurannya sesuai karmanya masing-masing. Cuma kalau ini belum kebayar, ya besok lahir lagi. Sampai tuntas yang namanya nibbana atau nirwana. Oke. Nah, itu yang 12 mata rantai kehidupan. 3 corak kehidupan. Ini ajaran selanjutnya tadi kan. Yang pertama anitya atau anika, yang kedua dukkha, yang ketiga anatta. Kita mulai masuk fase-fase teori yang agak rumit. Jadi hidup ini punya 3 ciri. Ciri yang pertama adalah sementara. Ciri yang kedua adalah samsara, penderitaan. Dan ciri yang ketiga adalah tidak ada inti, tidak ada hakikat. Ini yang khas bedanya Hinduisme sama Buddhisme. Kalau di Hinduisme kemarin masih ada Atman, masih ada Brahman. Buddhisme tidak ngakuin itu. Kita lihat kenapa begitu. Cuma hidup kita katanya Hindu, yang pertama katanya Buddha, tidak kekal, sementara, menderita, dan tidak ada hakikat. Kita sendiri yang membentuk. Itu nama lain dari anatta. Nggak ada kok aslinya manusia itu baik apa jelek ya. Ya tergantung kamu. Kalau kamu melakukan perbuatan jelek ya berarti jelek. Kalau kamu melakukan perbuatan baik ya berarti baik. Tapi kan jiwa kita asalnya dari Allah. Nggak ada itu. Itu cuma konsepmu, katanya Buddha loh. Makanya nanti Buddha ini menginspirasi beberapa tokoh eksistensialis barat. Kierkegaard, Schopenhauer itu banyak dipengaruhi oleh Buddhisme, termasuk Nietzsche. Jadi ada 3 karakter hidupmu itu. Kamu tidak kekal, kamu itu menderita, dan kamu itu tidak punya inti. Kamu sendiri yang menentukan nasibmu. Oke, dan ini nanti yang sangat berpengaruh di eksistensialismenya Heidegger, bagi yang suka. Cuma kita sering tertipu. Yang pertama apa? Ketidakkekalan itu sering tersembunyi dalam kesinambungan. Biasanya diilustrasi di kitabnya Buddha itu pakai lilin. Lilin itu seolah-olah nyala yang tadi itu sama dengan nyala yang sekarang. Padahal itu mungkin api sekarang dengan api yang tadi itu sudah beda. Cuma karena kita lihat kesinambungan seolah-olah itu kekal, terus-menerus begitu. Jadi sering-sering kefanaan itu tersamarkan oleh kesinambungan. Kita menganggap yang ilusi itu nyata. Yang kedua, penderitaan itu sering tersamarkan oleh perubahan. Kadang-kadang kita sendiri yang merubah. Ya kan? Hidup itu kan tidak nyaman. Tapi kadang-kadang kita bikin seolah-olah nyaman. Lagi-lagi ilusi kita bikin mengalahkan yang hakiki. Begitu ngerti bahwa besok mati, terus kamu bilang, alah Pak, ngapain sih besok? Ya besok, ngapain dipikir sekarang? Itu menyamarkan yang hakiki, menyamarkan kebenaran.
hidup sekali. Pak, ngapain sih sumpek-sumpek? Ayolah kita seneng-seneng. Ilusi. Kita samarkan yang hakiki dalam ilusi-ilusi kita sendiri. Janjane kamu ngerti besok mati, tapi kan kamu, udahlah Pak, jangan ingin kan mati terus lah, bikin sumpek aja, mikir yang enak-enak aja kok. Kita samarkan sendiri, sehingga kita tipu diri kita sendiri. Kita bikin ilusi untuk hidup kita sendiri. Oke, yang ketiga, ya, tidak ada hakikat, tidak ada yang inti. Semua adalah hasil perbuatan kita. Itu biasanya kita samarkan dengan konsep, kita samarkan dengan sosok, kita samarkan dengan ajaran, kita samarkan. Banyak sekali tipuan-tipuannya. Jadi itu yang selanjutnya. Nah, terus katanya Buddha, ya pokoknya perhatikan ya, hidup ini, manusia itu komposisinya 5. Rupa, kesadaran, penyerapan, pikiran, dan perasaan. Namanya panca kanda. Jasmani dan rohani. Titik. Tidak ada jiwa yang hakiki. Tidak ada Tuhan yang di dalam. Tidak ada. Tidak. Itu konsep-konsep bikinan kita sendiri. Hidup kita adalah tarian-tarian kombinasi itu tadi, antara yang fisik dan yang batin. Yang batin itu kesadaran, penyerapan itu pemahaman, pikiran itu pengembangan, dan perasaan. Itu aja, dialektika itu aja hidup kita ini, katanya Buddha. Sehingga kalau kita lupa dengan ini, kita kehilangan hakikat hidup. Konsep-konsep, bahkan konsep Tuhan itu sering mereduksi hakikat ini. Kita sering lari ke Tuhan sehingga melupakan hakikat hidup kita sendiri. Makanya nanti ada konsep anatta atau anatman. Jadi lawannya atman. Maksudnya apa? Atman itu tidak ada. Hakikatmu itu tidak ada. Hakikat itu apa sih? Hakikat itu apa yang kamu lakukan tiap hari. Kalau kamu tiap hari pembohong, tiap hari berbohong, ya hakikatmu pembohong. Kalau kamu tiap hari curang, berarti ya jiwamu jiwa curang. Lah kalau di dalam dirimu ada Tuhan, apa ya kerasan Tuhan dalam dirimu yang curang itu? Enggak, katanya. Enggak ada jiwa yang khusus yang beda dengan dirimu, enggak ada. Dalam diri kita ya dialektika itu tadi, pikiran, perasaan, penyerapan, dan seterusnya. Itu yang disebut anatman. Dan kepercayaan akan jiwa itu nanti yang sering-sering jadi sumber keangkuhan, sumber egoisme. Orang jadi ingin menang-menangan. Karena aku adalah makhluk yang terbaik, karena aku ini orang penting, aku ini sumbernya aku itu ya karena ego tadi. Karena kepercayaan pada jiwa. Itu doktrin anatman. Anti pada konsep-konsep besar agama-agama tentang jiwa, termasuk juga tentang Tuhan. Jadi katanya Buddha, ini nanti menginspirasi banyak filosof ateis barat, nggak bisa dijelaskan. Kalau memang yang dimaksud Tuhan itu loh ya. Begitu dijelaskan, kita akan terjebak dalam konsep-konsep. Dan yang kita sembah akhirnya ya konsep itu. Maka teologinya Buddhisme, kalau kamu sebut Tuhannya ada nggak? Nggak ada. Meskipun karena di Indonesia dipaksa harus ada Tuhannya, jadi di Indonesia terus disebut ada Tuhannya, namanya Sang Hyang Adi Buddha gitu ya. Pinterin yang gawean. Tapi sebenarnya tidak. Teologinya Buddhis itu teologi yang negatif, totally negatif. Negatif itu pokoknya Tuhan itu apa sih? Laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa dijelaskan sudah. Gak usah diomong. Begitu kamu omong bulet dewe nanti. Karena kamu akan terjebak oleh konsep-konsep. Yang penting tempuh perjalananmu dan kamu akan sampai pada state yang disebut nibbana tadi, yang itu karakternya karakter ketuhanan. Ya meskipun ada sih orang-orang Buddhis tertentu yang beralasan
Sebenarnya di Indonesia juga tidak harus kok agama ada Tuhannya. Toh sila pertama tidak bilang Tuhan yang Maha Esa, bilangnya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan itu kan bukan Tuhan, tapi bersifat Tuhan, kata sifat. Dan kalau ketuhanan, Buddhisme sangat ketuhanan. Jadi sebenarnya meskipun dia dianggap ateis, non-teis, ya masuk aja ke Indonesia, tidak apa-apa. Oke, jadi kalau tak jelaskan dalam tentang Tuhan agak panjang, tapi intinya itu, Tuhan not as konsep atau as sosok. Kayak di Hindu kan ada sosoknya, di kita kan Tuhan ada sosoknya, seolah-olah dia beda. Tapi enggak, Tuhan jangan dijelaskan, jangan digambarkan. Bagi yang paham Ibnu Arabi akan lebih mudah memahami Tuhan yang dimaksud oleh Buddha. Cuma orang-orang ngawam mungkin agak berat memahami Tuhannya Buddha, jadi dianggapnya Buddha itu terus nyembah patungnya Buddha kayak yang ada di Borobudur atau Prambanan itu. Oke. Ada istilah yang khas dari Buddha yang disebut ehipassiko. Filsafat ehipassiko itu waliane agama-agama. Semua agama bilang nyuruh orang percaya. Tapi ehipassiko adalah tidak nyuruh orang percaya, tapi nyuruh orang buktikan dan alami sendiri. Jadi kalau semua agama bilang berimanlah, pokoknya percayalah, benar-benar. Tapi kalau Buddha enggak. Ehipassiko itu datang dan lihatlah, alami sendiri. Semua yang tak omongkan di depan tadi, enggak usah kamu pikir benar salahnya. Sudahlah, kamu alami aja. Dan enggak usah kamu percaya enggak ya itu ya. Enggak usah kamu pikir. Katanya Buddha, datang dan lihatlah, datang dan alamilah, bukan datang dan percayalah. Gak ada gunanya. Buddha sangat anti konsep-konsep ajaran-ajaran, pokoknya manut ajalah kamu, harus A, harus B. Bagi dia alami langsung. Makanya kategorinya Buddha kan ini. Ini salah satu anunya. Jangan, dia mewanti-wanti ya, jangan begitu saja kamu ikut pada yang pertama, tradisi lesan. Jangan begitu saja ikut pada ajaran turun-temurun. Jangan begitu saja ikut kata orang, atau ikut koleksi kitab suci, atau percaya dengan nalar yang logis lewat kesimpulan, atau alasan-alasan yang kamu bikin sendiri, atau dan seterusnya yang kelihatannya meyakinkan, atau cuma ikut guru. Yo karena dia kiaiku, karena dia ustadku. Enggak usah. Pertimbangan pertama adalah coba cek apakah itu bermanfaat buatmu, tidak tercela, terus orang-orang bijaksana juga menerima, dan jika dijalankan akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan. Kalau punya karakter itu baru kamu ikuti. Tapi kalau sekedar biasanya begitu, tradisi lesan, ajaran nenek moyang, kata orang begitu, kitab suci bilang begitu, logika maunya begitu, atau guruku ngomong itu, tidak usah diikuti. Ceklah apakah itu menggiringmu pada kesejahteraan dan kebahagiaan atau tidak. Kalau enggak, semua tadi hanya bikin kamu semakin jauh dari dirimu sendiri. Kamu nambah beban, nambah berat muatan roda samsaramu. Karena hidup ini hidupmu. Kamu yang merasakan, kamu yang tanggung jawab. Maka boleh cari referensi dari luar, tapi parameternya tidak boleh dari luar, harus dirimu sendiri. Nah itu namanya ehipassiko. Datang dan alami sendiri, jangan berjarak. Apalagi agama itu kan hidup kita, esensial. Nah itu pesannya Buddha. Karena selama ini kan kita selalu berjarak dengan agama, seolah-olah
kita lahir untuk agama, atau kebalikannya, agama lahir untuk kita. Nggak, esensi hidup kita itu harus dialami langsung. Oke. Ada beberapa ajaran, cuma saya tidak bisa ngomong detail, tak comot satu-satu ya, yang menurut saya agak unik dan khas dari beberapa ayat yang disampaikan Buddha. Cuma tak ambil dari website, tak cari yang ada gambarnya, sayangi bahasa Inggris. Oke. There are two mistakes one can make along the road to truth, not going all the way and not starting. Kebenaran yang sudah kalian sadari tinggal dijalankan. Cuma para penempuh jalan ini biasanya melakukan dua kesalahan besar. Yang pertama, tidak mengerahkan seluruh daya upaya. Dan yang kedua, tidak mulai-mulai jalan. Itu problem besarmu, mungkin problem besarku juga. Kamu tidak berani full mati-matian mengerahkan segala daya upaya untuk menghidupkan kebenaranmu sendiri. Kamu selalu jalan dengan gas setengah, tidak berani gaspol. Mungkin karena males, mungkin karena nyari enaknya saja, mungkin nyari santainya aja. Maka hasilnya juga tidak maksimal. Not going all the way. Kamu sendiri nggak mati-matian. Atau ada yang mikir terus, pertimbangan terus, gak mulai-mulai. Wah, ini sudah mau ujian, ini enaknya tahajud, Senin Kemis puasa. Tapi besok ada no ya alasannya gak mulai-mulai. Wis itu masalah akut itu kita. Ini pokoknya tak target ya, minggu ini bab 3 selesai wis. Gampang itu. Tapi begitu buka laptop ya kok langsung facebook.com. Terus capek Facebookan, nanti aja, kan masih minggu ini. Terus lama, ditambah minggu depan juga ndak apa-apa, nggak ada yang nyusu-nyusu kok tambah. Dan terus gitu, ndak mulai-mulai. Dan itu problemnya pejalan, para musafir. Maka kamu harus going all the way. Kalau memang garap tesis, disertasi, skripsi, ya kerahkan semua daya upaya. Kamu bisanya 90 kasih 90, bisanya 100 kasih 100. Emangnya kamu nyimpen stamina buat apa? Dan mulailah sekarang. Start it now. Ayo dimulai. Nggak kakean alasan lah. Alasan itu bisa kamu bikin 1001 kok. Alah, umurku masih berapa sih, cepet-cepet lulus juga mau apa? Nanti sini, iya kan? Targetnya 14, baru 10, masa ribet? Kan kamu mesti gitu kan, alasan digoleki terus. Nggak lah, ayo dimulai sekarang. Saya kutip ini karena kelihatannya penyakit kita banyak di sini. Not going all the way dan not starting. Yang kedua, ini yang agak khas. A man asked Lord Buddha, I want happiness. Lord Buddha said, first remove I, that is ego. Then remove one, that is desire. See now, you are left with only happiness. Jadi suatu ketika ada seorang muridnya yang tanya kepada Buddha, Buddha, aku ingin bahagia. Jawabnya Buddha, oke ya, pertama-tama buanglah akumu, egomu. Kedua, buanglah inginmu. Ingin itu hasrat nafsumu. Nah, kalau egomu dan hasratmu sudah kamu buang, sekarang yang tersisa bahagianya. Selesai. Selama ini, ya kalau di Islam maksudnya ya bersyukurlah. Kamu itu sudah layak bahagia. Sekarang itu sedang sangat bahagia. Cuma karena egomu dan hasratmu yang tidak terkendali, kamu tidak bahagia. Seolah-olah kamu tidak bahagia. Jadi aku ingin bahagia, katanya Buddha gampang. Buangin akumu, buangin inginmu. Sudah, saat itu juga kamu akan bahagia. Ya kan? Yang bikin rumit kan egomu. Kamu punya parameter sendiri. Janjinya itu sudah enak. Oh, menurut kamu enggak, Pak. Enak itu IP-mu sudah 3,6.
Enggak Pak, IP bagus itu saya ya 3, belum Mas Ian. Hasratmu masih enggak karu-karuan. Sudah lulus komlot aja. Ini baru permulaan Pak. Ini belum. Iya, kapan senengmu? Bahagiamu, syukurmu itu kapan? Buanglah I dan buanglah want. Saat itu juga kamu bahagia sudah. Hari ini, bahkan detik ini juga bersyukurlah kamu sedang sangat bahagia. Kalau egomu bisa kamu kontrol dan hasratmu juga bisa kamu kontrol. Tapi kalau dua-duanya main terus ya, kamu tidak akan ketemu dengan kebahagiaan. Terus, what you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. Apa yang kamu pikirkan, seperti itulah kamu akan menjadi. Apa yang kamu rasakan, kesanalah kamu akan tertarik. Dan apa yang kamu bayangkan, itulah nanti yang akan kamu wujudkan. You create. Ya kan? Saya Pak, pinginnya setelah ini kawin dengan anaknya orang kaya, itu kan imagine. Biasanya itu kan yang nanti akan mati-matian kamu wujudkan. Apa yang kamu rasakan, kesitulah kamu akan ditarik, tertarik, merasa senang, merasa sedih. Rasanya saya sudah putus asa Pak, ya kamu akan ke sana, jadi putus asa beneran. Nah, what you think, you become. Apa yang kamu pikirkan, kamu akan jadi seperti itu. Oh, itu masih banyak ya. Oke. Terus, do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment. Tidak usah terlalu banyak memori, membayang-bayangkan masa lalu. Jangan tinggal di dunia masa lalu. Dan jangan bermimpi tentang masa depan. Fokus saja untuk kehidupan hari ini, present moment. Masa lalu sudah lewat, masa depan belum jelas. Yang kamu hadapi masa kini. Itu nasihatnya Buddha. Karena orang yang hidupnya di masa lalu biasanya susah untuk hidup di masa kini. Sebaliknya orang yang mimpinya di masa depan juga tidak nyaman hidup di masa kini. Jadi nikmatilah hidupmu. Itu kan kayak seorang muridnya Sufi yang satu ketika datang ke gurunya. Terus sebenarnya gurunya ingin menyampaikan pesan ini sih. Terus ayo silahkan kamu tidur aja. Dikasih kamar tidur yang bawahnya banyak panahnya, atasnya juga ada tombak-tombak yang mau jatuh. Tapi kamar tidurnya ini leks luar biasa. Semalaman dia nggak bisa tidur. Kenapa? Mikir tombak yang mau jatuh sama yang di bawah tempat tidur. Jangan-jangan nanti nyubles aku atau ada yang jatuh satu, mati aku. Jadi seindah. Dan gurunya sebenarnya mau ngasih nasihat kayak Buddha ini. Coba kamu ndak usah mikir tombak-tombak yang ada di atas dan di bawah kasur. Nikmati aja kasur yang enak itu. Tidurmu akan pules. Tapi kamu gelisah mikir, aduh habis lulus jadi apa besok ya? Kira-kira aku bisa nggak ya dapat kerjaan enak? Bisa nggak dapat ini? Kamu gelisah dengan masa depanmu atau masa lalumu. Enak zaman dulu. Piye yo, penak zamanku to dulu. Malah ya kan stres dewe kamu kalau mikir. Yang kamu hadapi itu sekarang kok. Nggak kayak SBY dulu, nggak kayak Soeharto dulu. Itu sudah lewat. Yang kamu hadapi Jokowi sekarang. Atau besok aja ganti presiden sik suwi. Jangan lari dari realitas. Sekarang kamu hadapi Jokowi, setuju atau tidak setuju, silahkan direspon. Tidak usah pengen kembali ke masa lalu atau datang ke masa depan. Hidupmu hari ini. Oke. Terus yang terakhir, masih ada nggak ya tadi ya? Oh masih ada. Ini kalimat terakhirnya Buddha. Many do not realize that we here must die. For those who realize this, quarrels end.
tidak banyak orang yang selalu sadar bahwa dia akan mati di sini, di dunia ini. Bagi mereka yang sadar, quarrel ends. Wis ndak banyak ribut, nggak banyak debat, nggak banyak diskusi. Barang siapa yang masih suka debat, masih suka gegeran, masih suka diskusi, biasanya nggak sadar bahwa dia besok akan mati. Bagi mereka yang sadar mati, walah sudahlah, ngapain sih seribut itu, sesumpek itu, ayo kita siap-siap besok mati loh. Itu maunya Buddha. Makanya katanya Nabi kan, nasihat paling baik itu mati. Jadi kalau kamu kok disuruh ceramah tiba-tiba tidak punya materi, cerita aja tentang Bapak Ibu, mari kita ingat mati. Iya, itu dahsyat. Makanya katanya Buddha, for those who realize this, quarrels end. Bagi yang penasaran semua ajarannya Buddha tadi, kalian bisa nyari setiap poin, carilah ayatnya, dan kalian akan ketemu. Mulai pikiran yang benar, ucapan yang benar, perilaku yang benar, semuanya bisa kalian cari ayatnya. Mungkin satu poin bisa lebih dari satu ayat. Itu antara lain yang dijadikan dasar oleh banyak peneliti bahwa siapa tahu Buddha itu nabi. Karena ajaran-ajarannya sangat nyambung dengan ayat-ayat Allah yang tidak kauniyah. Meskipun mungkin dia tidak punya kitab suci khusus yang dikenalkan ke dunia Islam, tapi ajaran-ajarannya sangat Islami. Oke, itu Buddhisme. Jadi paling tidak teman-teman yang ngaji filsafat malam ini punya gambaran kayak gitu loh gayanya Buddhisme. Minggu lalu punya gambaran kayak gitu loh Hinduisme. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.